Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Jumpa dengan Om Tris CMKM. Teman-teman, semoga pagi ini adalah pagi yang indah. Semoga bahagia, sejahtera, dan sehat selalu tentunya. Amin. Teman-teman, video saya tadi saya beri judul antara Niken Akbar dan Yovika. Teman-teman, itu hanya sekedar judul saja ya. Itu hanya sekedar judul saja. Tentu ada hal yang perlu saya sampaikan di dalam video saya ini, yaitu tentang dikala saya melihat channel-channel YouTube, ya ada yang mengatakan seperti ini. Ini ada sebuah channel yang memberi judul Mazda bingung pilih Niken atau Yovika. Ya, seperti itu di media sosial, namanya public figure ya, tentu akhirnya menjadi bahan pembicaraan apapun. Yang penting menurut saya, selama terukur dan tidak ada yang saling caci maki, tidak ada saling hujat, saya kira sah-sah saja. Karena memang ya namanya artis itu, kalau dipublish banyak yang publish, tentunya artis itu kemuncerannya tetap bisa bertahan dan bahkan bisa meningkat, seperti itu teman-teman. Kemudian ada beberapa komentar teman-teman. Di dalam video tadi Mas Slamet Wibowo ngomentari begini, Niken multi talenta, nek cantiknya yo cantik Yovika, punya kelebihan masing-masing. Ya seperti itu. Tentunya ada juga yang berpendapat bahwa kebalikan, mungkin ada yang mengatakan cantik Niken Salindri ya, seperti itu. Karena itu menyangkut selera, tidak perlu diperpanjang namanya komentar ya, seperti itu. Namanya komentar seperti ini menurut saya masih terukur. Jadi karena pendapat orang punya selera ya. Ada yang mengatakan cantik Yovika, dan bahkan ada yang mengatakan cantik Niken Salindri, seperti itu. Kemudian ada komentar lagi seperti ini dari Sri Maharini, semoga apapun Bu Bos Astabrata, kita dukung. Usia Mas Akbar sudah 25 tahun, karir dan jodoh harus sejalan biar sesuai target. Ya ini pendapat yang juga bagus ya. Mas Del usianya sudah 25 tahun, tentu ya sudah usia yang sudah harus memikirkan serius ya, terus serius. Karena kalau meniti karirnya kan ya sudah, dalang muda seperti itu kan ya sudah. Seperti itu juga komentar yang bagus ya teman-teman. Kemudian ada satu lagi komentar, ini di deskripsi ini, yang lagi viral Mbak Yovika ternyata mirip wajahnya dengan Napa Urbah. Wah luar biasa. Yo boleh-boleh saja kan, ini juga komentar bagus teman-teman. Ya memang betul ada kemiripan dengan Napa Urbah ya teman-teman. Masa mudanya Napa Urbah seperti itu ya. Kemudian kita lanjutkan teman-teman. Dari Indang Wagiati, ya kalau itu sudah keputusan Mazda Akbar, enggak, cuma kelihatannya lebih tua, tidak seperti kalau Dek Niken lebih muda. Oh ini menceritakan si Yovika lebih tua dan lebih muda Mbak Niken ya. Ya kita hafal komentarnya Indang Wagiati ya. Saya seperti ini. Ya tentu teman-teman, karena memang beda usianya adalah 6 tahun ya. Kalau si Niken Salindri 17 lagi mekrok-mekrok kemudian Mbak Yovika sekarang 23, sudah usia matang. Tentu secara tampilan akan tetap beda. Yang satu masih remaja, yang satu sudah dewasa, seperti itu. Saya kira komentar seperti itu saya kira menurut saya masih bagus ya. Yo, rasa keperpihakan kan tetap ada, celah-celahnya untuk ya seperti itu kan tetap ada. Kemudian ini yang komentar ini menurut saya sing sakjane nek iso jangan komentar seperti ini. Ini teman-teman dari Yuni Oka ya. Yovika itu jogetnya seperti pitik beneran, suaranya jelek, joget kaku koyo patung. Masih bagus suara Mbak Sinta, joget Mbak Sinta. Yovika kalau tidak ikut Astabrata tidak laku nindennya, seperti itu. Ini komentar daripada Mbak Yunioka. Saya tidak akan mengomentari
Tentu Mbak Yunoka ini membubuhkan satu komentar ini tentu sudah dipikir. Ini komentar di acara Masda Akbar Salam pentas di SMI Negeri Prambon dikala ada adegan pitik-pitian itu teman-teman ya. Oke. Oke teman-teman, bahwa kehebohan di media sosial khususnya di budaya tradisional itu kan punjere antara Mas Akbar dan Mbak Niken dikala putus cinta, yaitu akhirnya menjadi heboh. Dikala Masda pentas dengan si Birgita heboh, akhir-akhir ini dengan Yupika juga heboh dengan berbagai macam pendapat. Hanya saja begini loh teman-teman, kenapa saya konsen pada pendapat-pendapat yang seperti itu. Inginnya itu saya itu seniman itu bergembira, seniman itu bahagia ya. Jadi sebelum pentas juga bahagia, akan pentas juga senang, tidak ada rasa kecanggungan, tidak ada rasa kegugupan karena adanya pendapat-pendapat atau komentar-komentar yang seperti itu. Maka kemarin saya mengatakan silakan berkomentar, tapi ojo ya, jangan mencela, jangan menghujat seperti itu, karena katanya pengen mendapatkan hiburan. Nenek senimannya ya seperti itu kan, akhirnya jujur tentu akan berpengaruh ya, sedikit banyak akan berpengaruh karena menjadi kurang bebas ya. Misalnya Masda mau guyon-guyon dengan Yovika, akhirnya mandek menes gak diterus nih. Nah itu kan padahal penonton masih ingin melanjutkan seperti itu ya. Ya seperti itu. Kemudian mungkin ya di kala Niken Salindri pentas mungkin juga ada yang berpendapat menyerang mungkin ya seperti itu. Seharusnya itu jangan ya, biar seniman kita itu semua bergembira gitu loh. Bahkan saya itu kadang-kadang begini teman-teman, kalau melihat pentasnya Masda Akbar itu, kalau Masda Akbar datang sinden-sinden lagi pada rias itu ya kelihatannya jarak gitu loh. Mestinya kan harus bercengkerama, gembira, ngomong gujul-gujulkan, bisa ada kesempatan untuk berdiskusi nanti cak-cakannya seperti apa, wayangannya nanti seperti apa, kamu dapat tugas ini. Misalnya pun tugas itu sudah pernah dibicarakan sebelumnya, tapi kan dikandeli malah lebih bagus. Kemudian misalnya sehabis pentas kluntrung, rasanya kayak enak itu loh. Jadi kalau sehabis pentas Masda berdiri mungkin selfie kan malah bagus, tidak apa-apa gitu loh. Itu kan momen penting, jadi momen dikala masih menjadi seniman muda, dalangnya muda, ada dokumentasi seperti itu. Lah kenapa itu tidak bisa terjadi? Karena waktu dulu pentas di Kediri, sehabis pentas si Birgita selfie dengan Mas Akbar bersama-sama, ramai itu hujan. Padahal itu suasana yang menggembirakan ya, saling salaman, saling mungkin komentar tadi saya kurang apa, kamu bagus, kamu masih kurang di sini. Ya seperti itu kan, sekilas sebelum berpisah itu kan malah bagus loh teman-teman ya. Ya sampai kalau menurut Alfianuddin ya, ini tentu penggemarnya Masda dari Surabaya itu sampai begini, Masda nikah dengan 3 juga tidak apa-apa karena dalang yang ganteng kondang. Itu kan gregetan neologi sampai seperti itu Mas Alfianuddin ya. Karena ini salah seperti itu ya. Ya intinya biar seniman itu gembira gitu loh teman-teman. Bahkan menurut saya saling berkunjung seharusnya. Misalnya Masda suatu hari ya semayanan dengan sinden siapa, Mbak Yopika, Mbak Birgita, atau Mbak Prigel, dan dipublish, karena di situ akan ada diskusi. Nah, misalnya akan pentas kurang beberapa hari, kemudian ada longgarnya, saling ketemu,
kemudian membicarakan pentas besok itu seperti apa ya, kamu harusnya sebenarnya apa, kemudian materi apa ya yang harus kita laksanakan, itu kan akan lebih bagus ya. Jadi podo-podo cik neman saya ya untuk menjaga biar tidak ada pendapat yang macam-macam ya. Misalnya Mbak Birgita ya dengan pacarnya, kalau Mbak Yovika ya dengan ayahnya, apa ditemani kakaknya, atau mungkin bersama-sama datang bersenang-senang bersengkerama. Itu kan jadi satu peristiwa yang menggembirakan, karena jujur ini jadi seniman muda itu suatu hari tidak akan terulang. Suatu hari berapa tahun lagi Anda sudah menjadi seniman yang dewasa gitu loh. Jadi masa-masa muda itu digunakan sebaik-baiknya, semberanan, saling teman tapi mesra yang terukur, saya kira enggak apa-apa gitu loh. Enggak tahu kalau memang sudah ya, tetapi kan kesannya kan enggak bebas gitu loh ya. Kalau semakin bebas kan tidak apa-apa ya. Seniman-seniman yang senior saja nek guyon karo sinden yo memel seperti itu. Kenapa yang masih muda tidak seperti itu? Kadang-kadang yang saya lihat itu seperti itu loh teman-teman ya. Ya Mas Akbar menurut saya selalu menjaga ya. Kalau Mas Akbarnya kan tidak apa-apa. Wis tahu tuh loh, wis maksudnya wis mengalami dicaci maki, dibully ya. Tetapi yang dijaga adalah justru teman sindennya ya. Kasihan, namanya wanita, tidak semua orang tuh kuat untuk dihujat seperti itu ya. Itu teman-teman. Jadi intinya video saya itu silakanlah ya berpendapat macam-macam, tapi berilah kesempatan seniman siapapun untuk bergembira, bahagia. Kalau bahagia tentu senang, imajinasinya keluar, nanti tentu menghibur, los, bebas, akhirnya bisa menghibur masyarakat, baik yang ada di media sosial maupun di tempat. Demikian teman-teman ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.